Saya sendiri juga pernah ngalamin seperti itu Pak Ustadz. Bahkan sampai pernah komplain juga ke Allah Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz ya, saya jujur ya. Tapi saya rasa semua, saya nggak tahu nih apakah saya doang atau semua ya. Bahkan saya pernah menganggap apakah Allah itu ada. Boleh nggak kita manusia itu mengeluh seperti itu Pak Ustadz? Allah itu kalau sudah memberikan balasan nanti, tergantung tingkat kesabaran kita. Kalau kita diberikan ujian, sambil ya saya terima deh, tapi juga cerita sabar, keluh kesah kepada orang, ya berarti akan ada berkurang. Dengan orang yang ke dokter iya, konsultasi iya, tapi nggak ada orang lain yang tahu, hanya dia sama dokternya, hanya dia sama Allah dan dokter Allah suruh. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bersamanya, berobatlah hamba-hamba Allah. Saya sering bahasakan di pengajian begini, cobalah kalau punya permasalahan konsultasi sama ahlinya saja. Jangan sama semua manusia. Sakit ke dokter, masalah agama ke ustadz misalnya. Selesai. Gak usah semua teman di kantor diceritakan. Saya mau cerita sama kamu ya masalah rumah tangga saya, tapi kamu jangan cerita orang ya. Cuma semua orang digituin. Jadi sama saja dia jalan dengan maaf, tidak berbusana. Orang semua tahu masalah dia. Tapi jadilah manusia yang sebenarnya tidak, siapa sih manusia yang tidak punya masalah. Tapi buat kita jalan orang lain tidak tahu masalah kita. Hanya kita sama Tuhan kita dan juga orang-orang yang ahli di bidangnya. Masalah bisnis, masalah sama ahli di bidang bisnis. Penyakit sama dokter. Masalah agama sama ustadz. Sudah selesai. Ya memang kira-kira orang-orang ini akan memberikan solusi. Kalau kita cerita sama orang, maaf, masalah rumah tangga, tapi konsultasinya sama janda, sama duda, nggak nyambung nanti. Karena mereka akan pandu kita ke jalan mereka. Yang salah. Atau kita bicara bisnis sama orang yang gagal. Yang bangkrut usahanya. Nggak bisa. Kita cari orang yang sudah berumah tangga 70 tahun tidak bercerai. Itu loh yang kita ngomong sama mereka misalnya kan. Orang yang sudah bangun usaha sekian puluh tahun. Bahkan kalau perlu sudah turunan. Itu kemudian tetap sukses. Nah itu yang kita bicara sama mereka. Sehingga betul-betul tepat pada ahlinya. Ustadz, tadi soal kesabaran, Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang kan ada proses ya, Ustadz ya. Berarti sebetulnya untuk mencapai sebuah kesabaran yang sesungguhnya kan berarti proses itu dalam arti dengan ilmu ya, dengan belajar ya Ustadz ya. Jadi memang kita bisa sabar maksimal tuh berarti sesuai dengan belajarnya kita semakin belajar atau tidak, bagaimana sih? Ya, jadi belajar itu dari dua sisi. Belajar secara teori, belajar secara praktek. Ini kalau digabungkan dua-duanya, itu akan sempurna belajar itu. Teori itu maksudnya apa? Kalau kita mau supaya sabar, ya kita baca keutamaan sabar. Kan gitu. Mirip kalau kita mau sholat, supaya kita rajin sholat, kita baca keutamaan sholat. Nah, kita mau sedekah, baca keutamaan sholat. Maksudnya janji Allah di situ apa sih? Saya dapat apa kalau saya sabar? Saya dapat apa kalau saya sholat? Saya dapat apa kalau saya puasa? Dan seterusnya. Ini secara teori. Karena kita kalau tahu, oh ternyata saya kalau sabar saya dapat ini ya, misalnya. Itu akan luar biasa. Sebagai contoh misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Orang-orang sabar pasti akan mendapatkan balasan tanpa ada lagi batasannya. Gitu kan. Terus tentang surga, Allah mengatakan nanti malaikat akan menyambut ahli surga selain mengatakan bima sabartum. Ini semua kalian dapatkan karena kesabaran kalian. Jadi memang sabar itu sudah tidak ada batasnya gitu. Nah, jadi secara teori kita mempelajari apa yang kita dapatkan. Saya dapat apa sih? Nah, seperti kita mau masuk bisnis nih. Dr. Richard masuk bisnis, pasti kan kita pelajari dulu nih. Kita adakan studinya. Saya mau investasi di sini, saya dapat apa sebenarnya? Modal berapa lama kembali, untung saya berapa? Itu kan kita pelajari sudah. Itu yang akan memotivasi kita mau menjalani nanti. Suka dukanya kita akan bisa terima karena kita tahu ada goal target kita. Nah seperti itulah. Ini teorinya. Prakteknya adalah kita coba aplikasikan. Kalau sudah mulai ada ujian, ini belajar sabar nih. Nah kita belajar. Allah selalu mendatangkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada saja ujian untuk praktek. Misalnya kita lagi jalan tiba-tiba kita diganggu orang, ada yang caci maki. Kalau sekarang di media, mana pernah ada orang yang semuanya pro? Pasti ada kontra. Itu sudah umum. Nah kontra itu ujiannya. Kita sabar kan? Langsung dipraktek ya, prakteknya. Teorinya udah tahu nih, prakteknya gimana nih. Nah nanti kalau kita sudah mulai praktek, oh ternyata begini. Dan penuh keyakinan dengan teorinya, ini Allah nggak mungkin salah dengan janjinya. Nanti kita seperti Nabi Ayub itu dapat akhir ujungnya. Diuji lagi, kita lulus lagi. Uji lagi, lulus lagi, begitu. Sampai kata Nabi SAW, seorang mukmin akan terus diuji. Di dirinya, di keluarganya, di hartanya. Sampai mereka bertemu dengan Allah, tidak ada lagi tersisa dosanya. Kita batasin, kita juga perlu jelaskan di masalah definisi. Sabar itu
bukan duduk manis elus dada. Kan banyak orang gitu, sabarlah, duduk, suruh sabar, elus dadanya, bukan. Sabar itu adalah menerima keputusan Allah dan ikhtiar. Coba mencari jalan keluar, itu namanya sabar. Contoh misal, kita tidur malam, bangun pagi sudah flu. Berarti ujian sudah datang. Sabar. Apa itu sabar? Oh, kita langsung berpikir Allah sedang menguji saya. Kita pertemukan itu supaya mudah kita terima dengan nikmat selama ini. Misal contoh, kita langsung merenung mungkin sudah 365 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu kita nggak pernah sakit flu. Sekarang Allah uji dengan flu. Ya sudahlah, ujian sedang datang. Kalau dulu saya bersyukur, kalau ini saya bersabar. Karena syukur sama sabar ini kayak 2 sayap kehidupan. Kalau saya bahasakan sayap ini supaya mudah difahami kayak pesawat. 1 sayap nggak bisa terbang. Jadi kalau nikmat ada, bersyukur. Ada ujian, dia bersabar. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman, wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman saja. In asaba sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, wa in asaba dharra sabar. Kalau diberikan ujian dia bersabar. Ya, memang ini perlu diimbangin. Nah, jadi kalau kita sudah kena begitu, kita bersabar. Sabar itu berarti kita terima dulu, kemudian kita nikmati prosesnya. Itu sudah kita ikhtiar aja. Kita ikhtiar itu misalnya kita minum teh, hangat, minum obat, istirahat cukup, udah selesai. Itu berarti sabar. Ada orang utang, belum bayar. Kita tagih. Setelah kita tagih, dia belum bayar. Oke, kita sabar. Sabar sini apa? Terima dulu ini ujian dari Allah, tapi tetap ikhtiar. Ikhtiar kita untuk terus menagih yang kedua, yang ketiga itu tidak mempengaruhi sabar kita. Karena sabar itu artinya terima dulu Allah uji saya, maka saya tinggal ikhtiar. Begitu. Pak Ustadz, tapi secara praktek Pak Ustadz, di dalam hidup saya yakin sih di semua kehidupan kita kan pasti ngalamin banyak masalah Pak Ustadz. Apalagi ketika kita berada di atas, kita ada di puncak. Makin banyak masalah dalam kehidupan kita Pak Ustadz. Kita diuji dan ujian itu semakin berat Pak Ustadz. Saya sendiri juga pernah ngalamin seperti itu Pak Ustadz. Bahkan sampai pernah komplain juga ke Allah Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz ya, saya jujur ya. Tapi saya rasa semua, saya nggak tahu nih apakah saya doang atau semua ya. Bahkan saya pernah menganggap apakah Allah itu ada. Boleh nggak kita manusia itu mengeluh seperti itu Pak Ustadz? Nggak boleh. Karena alasannya begini. Kan keraguan, kebimbangan, kebodohan itu hilang dengan ilmu dok. Ya kan? Kalau orang sudah punya ilmunya pasti akan hilang semua itu. Minimal makin mengecil. Kebimbangan, kekecewaan, protesnya gitu-gitu ya. Jadi gini, yang pertama sekali kita harus pahami, pasti nikmat lebih besar daripada ujian. Pasti. Dan setiap hari ada nikmat, ada ujian. Setiap hari. Makanya kita ada lapar, ada kenyang. Ada haus, ada hilang hausnya. Ada ngantuk, ada hilang ngantuknya. Gitu kan. Ada kita kebelet, ada yang kita sudah plong. Gitu-gitu. Kita pasti juga pernah sakit, pernah sehat. Begitu terus. Tapi umumnya pasti yang ujian lebih sedikit. Sekarang contoh. Dokter misalnya 40 tahun ya. Berapa? 40 tahun. Oke. Dari 40 tahun ini, kalau kita hitung secara persentase, mana lebih banyak dok? Sehat atau sakit? Setelah saya pikir-pikir, banyak sehatnya, banyak enaknya sebenarnya. Nah, itu. Jadi sebenarnya, ujian ini pasti lebih sedikit. Itu poin pertama dulu. Okay. Itu data, realita lapangan kita. Sepakat. Iya. Yang kedua, ujian ini bukan bentuk kebencian Allah kepada kita. Tapi bentuk kasih sayang Allah, agar ada waktu-waktu di mana kita akhirnya lebih dekat dengan Allah. Sebagai contoh misalnya, kita kalau lagi banyak nikmat dok, lagi kenyang, lagi banyak harta, lagi melimpah lah segala-galanya. Bisa nggak kita tetesin air mata karena kita terharu kepada Allah? Sulit. Kita paling mengatakan, iya alhamdulillah, iya. Terima kasih, oke. Tapi kalau kita lagi ada ujian, air mata kita bisa netes. Terkuras gitu ya. Dan kita betul-betul menghadirkan hati kita, yang itu tidak bisa kalau sedang ada nikmat. Ya Allah tolong sembuhin saya. Ya Allah berikan saya jalan keluar. Asal kita kembali kepada Allah. Nah itu nilai ibadah yang sangat tinggi. Gak bisa kecuali dengan ujian. Orang kalau mau cum laude, dia gak bisa duduk santai. Walaupun dia cerdas. Dia pasti akan meluangkan waktu, keseriusan, konsentrasinya, fokus, hafalan dan seterusnya.
baru dia bisa cum laude. Walaupun dia cerdas sampai ugal-ugalan nggak bisa. Nah seperti itu orang kalau lagi diuji itu, dia sebenarnya sedang menikmatin. Kalau dia sedang menikmatin itu, saya pernah punya pengalaman begini dok. Satu waktu saya mau khutbah Jumat di daerah Otista, di Kampung Melayu situ ada kampus statistik. Saya mau khutbah Jumat di kampus itu, saya datang lebih cepat. Begitu saya datang waktu itu, subhanallah tahun-tahun pertama kami buka restoran. Ada ujian di situ, tukang perusahaan yang saya tawarin untuk jasa mengerjakan itu nggak selesai sampai setahun. Setiap saya datang masih belum ada pekerjaan. Tukangnya masih duduk cuma 2 orang. Saya telepon, ya nanti Pak Ustadz saya akan kerjakan. Uang sudah kita serahkan, sudah masuk. Ini ujian datang. Tapi saya menganggap ini sebuah ujian. Tidak mungkin Allah tidak melihat saya, tidak mungkin Allah tidak mengetahui saya. Lalu satu waktu saya mau khutbah Jumat, saya masuk ke masjid, saya gunakan momentum itu kesempatan untuk berdoa lah. Subhanallah saya waktu itu, jadi ini mihrab tempat mihrab tempat sholat, di sini ada mimbar. Saya masuk ke belakang mimbar di dekat mihrab. Rupanya di antara mimbar ini sama dinding ada celah kecil, bisa kelihatan dari tempat orang sholat di belakang makmum. Saya lagi sholat di sini gitu, tertutup sama saya supaya orang nggak lihat. Saya sholat, lalu saya sujud lama gitu. Saya sambil berdoa sama Allah, ya Allah mudahnya urusan, ya Allah gini. Dan saya sangat menikmati doa itu, karena saya merasa saya nggak bisa ucapin ini mungkin kalau sedang ada nikmat. Saya betul-betul merasa Tuhan itu ada, Allah itu ada dan mendengarkan saya. Saya betul-betul berharap Allah kasih. Ini mahal sekali gitu. Udah selesai. Habis selesai segala macam, saya keluar dari tempat tadi saya sholat ke depannya mimbar, nunggu panggilan untuk khutbah nanti. Ada satu bapak, rambutnya sudah putih semua, datang kepada saya. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dia memang biasa dengar. Di masjid itu kebetulan juga saya punya jadwal rutin sepekan sekali ngisi pengajian. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz pernah susun nggak doa-doa dalam Al-Quran, dalam bentuk buku? Saya bilang belum pernah Pak, tapi insya Allah. Mudah-mudahan nanti satu waktu Allah mudahin kapan. Karena untuk nyusun semua doa dalam Al-Quran itu butuh waktu untuk nulis gitu. Udah saya jawablah beberapa pertanyaan. Terus dia bilang sama saya gini, tiba-tiba, Ustaz, tadi saya lihat Ustaz di celah itu, antara mimbar sama dinding itu ada celah. Ustaz lagi lama sekali sujud. Ustaz baca apa? Bapak itu bilang, saya dengan santai mengatakan, saya lagi ada masalah Pak. Saya nggak sebutin apa. Saya lagi mohon sama Allah. Saya berharap Allah mudahin urusannya. Itu saya ingat betul. Dia sambil pegang rambutnya yang sudah putih. Dia mengatakan, Ustaz, saya sampai rambut saya putih seperti ini, saya belum pernah merasakan kenikmatan sujud seperti itu. Saya pengen sekali. Jadi seperti Allah sampaikan pesan ke saya, ini saya pilih kamu loh. Iya. Jadi ujian itu datang sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Saya ada loh, ayo datang ke saya. Nah gitu. Kenapa kamu masih jauh dari saya? Gitu. Oke. Nah jadi lebih ke situ pemahamannya. Sehingga kita tidak menganggap lagi, oh kenapa Tuhan buat saya kecewa? Kenapa Allah itu ada nggak sih? Dengar nggak sih?